saya berdoa bisa membantu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk belajar nih bagaimana sih modelnya atau apa perikop yang akan kita baca hari ini ya saudara. Saya kasih judul sharing firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pokok anggur yang benar saudara. Mari kita tundukkan kepala sama-sama sebelum kita menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus, segala apapun yang kami miliki dalam hidup kami, semuanya dari Engkau. Kami hanya menikmati apa yang Kau percayakan dalam hidup kami. Ajar kami umat-Mu agar bisa mengerti isi firman Tuhan yang Engkau akan sampaikan melalui hamba-Mu hari ini. Kepada jemaat-Mu ya Tuhan, kami berdoa Engkau berbicara dalam hati mereka, kami berdoa agar mereka mengerti semua hal yang disampaikan, dan kami berdoa agar setiap kami di sini bukan cuma pendengar tapi juga pelaku firman Tuhan. Kami berdoa Bapa, urapi kami semuanya agar benih firman Tuhan bisa jatuh di tanah yang subur, bukan tanah yang berbatu-batu atau penuh dengan semak belukar ya Bapa. Kami berdoa agar si jahat tidak bisa mengambil benih firman yang Engkau akan sampaikan hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Saudara, saya mau kita membayangkan sebuah pohon hari ini ya. Jadi kalau ada cerita di dalam Alkitab tentang pokok anggur yang benar. Perikopnya judulnya itu Anda bisa buka di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini judul perikopnya adalah pokok anggur yang benar. Nah, pas saya prepare sermon ini, pesan ini, saya mikir kenapa harus dijelaskan pokok anggur yang benar? Berarti kalau ada pokok anggur yang benar, ada pokok anggur yang enggak benar juga. Nah, ranting akan berbuah, memberikan buah jika dia melekat kepada pokok anggur yang benar. Nah, Yesus dikatakan pokok anggur yang benar. Di luar itu berarti mereka semua pokok anggur yang tidak benar, saudara. Bapa mengutus anaknya Tuhan Yesus menjadi benih kebenaran, saudara. Jadi pohon itu tumbuhnya dari benih, enggak muncul langsung delala, langsung jreng pohon, ya. Pasti dari benih, saudara. Benih kebenaran yang adalah Tuhan Yesus itu tugasnya apa? Dia kalau tumbuh nanti tugasnya memberi makan dan minuman, aliran sungai kehidupan, maka dikatakan Yesus itu air kehidupan. Siapapun yang dialiri air kehidupan pasti hidup. Logikanya begitu ya saudara, air kehidupan. Kalau malah dapat air kehidupan malah mati itu berarti bertolak belakang dengan fungsinya yang sebenarnya. Memberikan makanan, minuman, memastikan ranting-rantingnya itu dapat nutrisi, dapat makanan dengan baik. Nah, pertanyaan saya kepada Anda hari ini, kepada siapa Anda melekatkan hidup Anda? Gak usah jawab keras-keras, jawab aja dalam hati Anda. Kepada siapa Anda melekatkan hidup Anda ini? Apakah kepada Yesus yang adalah pokok anggur yang benar ataukah ke yang lain-lainnya? Nah, coba kita baca ayat 1 ya saudara. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Begini bunyi ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Interesting. Konsep pengusaha itu sudah ada pada waktu zaman Tuhan Yesus. Dikatakan akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya, saudara.
Artinya apa ini? Kok bapakku pengusahanya, kok Tuhan Yesus sistemnya bisnis sih? Apa maksudnya? Dia dikirim ke dunia ini dengan satu rencana, yaitu menyelamatkan umat manusia. Mastermind-nya siapa? Bapa. Seorang pengusaha pasti punya action plan. Pasti punya mau kemana. Tujuannya apa dia diutus. Tujuannya apa buka perusahaan. Tujuannya apa, mastermind-nya di pengusahanya. Yaitu Bapa. Pemegang blueprint dari segala sesuatu itu Bapa kita di surga, saudara. Pembuat rencana Bapa kita di surga. Nah, tiap pengusaha pasti pengen melihat apa? Buah dari apa yang dikerjakan, saudara. Gak ada tuh pengusaha yang ya biar aja lah jalan. Entah nanti mau jadinya mau apa, mau menghasilkan buah, boleh. Gak menghasilkan buah juga gak apa-apa, orang cuma hobi aja, buka-buka usaha gitu ya. Tapi gak pernah berpikir untuk bisa melihat usahanya ini berhasil. Tapi saya bisa guarantee kepada saudara, Bapa kita di surga bukan pengusaha yang macam itu. Kalau dia nanam, dia mau lihat pertumbuhan, dia mau lihat buah dari hasil usahanya dia. Yuk kita baca. Ayat 2, setiap ranting, nah tiba-tiba setelah ngomong Yesus pokok anggur yang benar, dia langsung ngomong soal ranting ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kita baca lanjut lagi, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamu lah ranting-rantingnya. Rantingnya siapa, saudara? Kita ini ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar, dicampakkan seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah. Sekali lagi firmannya tentang mintalah, ada hubungannya nih semuanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, apa? Kamu baru bisa dibilang murid-muridku, kata Tuhan. Setelah bahas pokok anggur yang benar, dia langsung bahas ranting. Siapa ranting itu? Kita semuanya. Kita ini ranting-rantingnya. Ada 2 macam ranting, saudara. Kalau saudara belum tahu, ada 2 macam ranting yang dibahas di perikop ini. Yaitu yang pertama, ranting yang tidak berbuah. Yang kedua, ranting yang berbuah. Kita lihat dulu ranting yang gak berbuah itu kayak mana sih modelnya. Ya, ranting yang gak berbuah. Hasil akhirnya sudah jelas di sana akan dipotong karena kering pasti. Karena gak dapat aliran kehidupan, akan dipotong, dikumpulkan orang lalu dibakar. Ini bukan pilihan, saudara. Ini adalah ketetapan yang Tuhan buat bagi orang-orang yang tidak berbuah. Ranting yang gak berbuah itu seperti apa aplikasinya dalam kehidupan Anda dan saya? Ranting yang gak berbuah adalah orang-orang yang hidupnya tidak dari iman dan tidak berdasarkan kasih Tuhan.
Mereka sadar atau tidak, mereka hidup dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mengandalkan kekayaan mereka, mengandalkan pengertian mereka sendiri. Mereka ranting yang tidak berbuah ini bicara soal orang-orang yang tahu banyak tentang firman Tuhan, tapi memilih untuk tidak melakukannya. Mereka ini pada akhirnya pasti akan kering, mati, dan pilihannya firman Tuhan sendiri mengatakan akan dipotong, dibuang, dan nantinya dibakar ke dalam api. Itu keputusan ketetapan Allah sendiri. Gak bisa dipilih berdasarkan kaya miskinnya seseorang. Gak dipilih berdasarkan pejabat atau bukan, nggak dipilih pengusaha atau bukan, pendeta atau bukan sekalipun, nggak bisa disuap oleh apapun untuk Tuhan bisa mengubah ketetapannya, saudara. Pastinya kita sama-sama berdoa supaya ya Tuhan, semoga aku ini bukan ranting yang nggak berbuah. Amin, amin. Maka kalau hari ini saudara mereview diri Anda, hidup Anda, mana sih buahnya? Apa sih yang dikatakan sebagai buah? Nanti kita juga belajar saudara. Buah itu kayak apa modelnya? Nah berikutnya, ranting yang kedua adalah ranting yang berbuah. Kadang-kadang kita ini mikir saudara, wong aku sudah berbuah kok, dari mana aku tahu aku berbuah? Aku sudah melakukan pelayanan, aku sudah dekat sama Tuhan, aku sudah melakukan A, B, C, D, E untuk pekerjaan Tuhan. Bila perlu sampai Z mungkin. Tapi kok aku masih ngalamin ya hal-hal yang gak enak. Harusnya kan kalau sudah berbuah, apalagi kalau buahnya banyak, ya pengusahanya bersyukur dong punya kita. Hello, yang lain gak berbuah, aku berbuah jeruk. Tadi pagi saya dapat jeruk gitu ya. Berbuah jeruk, gak cuma sedikit tapi buahnya. Loh kok masih gak bersyukur si pengusaha ini punya pohon kayak aku, ranting kayak aku yang terus menerus berbuah. Kadang kita berpikir, seringkali kita berpikir kalau kita sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan dan kita merasa kita sudah berbuah. Kenapa kita harus melalui hal yang tidak enak? Tahukah Anda bahwa ranting yang berbuah sekalipun masih harus dibersihkan. Dibersihkan saudara. Ayatnya ada tadi kita sudah baca. Ranting yang berbuah sekalipun masih perlu dibersihkan. Pertanyaannya, dibersihkan dari apa? Harus dibersihkan dari apa? Kita di dunia ini masih hidup dalam darah dan daging. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Dibersihkan dari apa? Kadangkala kita masih punya pikiran negatif. Kadang-kadang pikiran kita masih gak suci, kotor. Pikiran yang najis, yang gak berkenan. Emosi-emosi yang kadang sedikit lagi membuat kita berdosa. Berhala-berhala tanpa sadar mungkin masih ada dalam kehidupan kita. Dibersihkan dari benalu-benalu yang menempel di pohon, di ranting kita. Benalu-benalu apa? Benalu gengsi. Benalu merasa diri lebih baik dari orang lain. Kebiasaan-kebiasaan kita yang sulit dihilangkan. Ya Tuhan, aku mau Engkau kuduskan, tapi yang ini jangan. Makanya kalau dibaptis, tadi Arnold bicara baptisan, semuanya harus masuk ke dalam air. Gak ada yang tersisa. Supaya apa? Kita mati bersama kematian Kristus, kita bangun dari air menjadi ciptaan yang benar-benar baru saudara. Semua hal yang mungkin menghambat aliran kehidupan, aliran nutrisi dari sumbernya, dari pokok anggurnya,
Harus dimunculkan ke permukaan supaya apa? Bisa dibersihkan. Harus dimunculkan ke permukaan supaya bisa dihapus oleh firman Tuhan. Saudara, saya mau tanya, dibersihkan itu enak atau enggak enak? Sakit apa enggak? Saya baru ngalamin nih ya, jerawat saudara. Saya paling jarang berjerawat ya. Tapi kali ini saya punya jerawat nih di pipi. Puji Tuhan kalau Anda enggak ada yang notice. Tapi saya punya jerawat saudara. Terus aduh, papa saya dulu bilang, Durus muka saya penuh di jerawat. Terus saya rawat pakai sabun Cina, apalah namanya itu ya. Enggak boleh sebut merek kan di sini ya. Nah, saya rawat sedikit mereka, mulus dong gitu ya. Puji Tuhan orang bilang mulus kulitnya. Nah ini saya ngalamin jerawat. Jerawat itu kalau enggak tumbuh di permukaan Anda enggak tahu treatmentnya gimana. Sama seperti kekotoran, tadi siapa yang bilang? Marian. Itu berarti dua kemungkinan pastor. Karena tinggal di keadaan yang berdebu atau mungkin lagi kecapean atau gimana. Oh iya ya, dua-duanya kayaknya ya. Nah, terus dalam aplikasi rohani saudara, kenapa sih harus dibersihkan? Harus rajin cuci muka ya. Nah, kalau kita nggak rajin cuci muka, nggak rajin bersihin, kita mandi aja sehari berapa kali? Jujur banget satu, katanya 1 kali sehari mandi ya. Tapi orang normal ya, mandi itu 2 hari minimal. Kalau yang suka mandi bahkan lebih. Apa? 2 kali. 2 hari sekali? Enggak ya? Ya, Anda harus rajin bersih-bersih diri. Begitu juga pohon harus dibersihkan walaupun Anda sudah berbuah, saya kasih tahu proses dibersihin itu enggak enak. Mungkin kadangkala ada yang perlu dicongkel keluar sampai ke akarnya supaya tuntas. Kadangkala harus merasakan sakit, tuh kok enggak enak ya, kenapa sih aku harus ngalamin ini itu. Ranting yang berbuah masih harus dibersihkan. Tujuannya pembersihan itu bukan supaya aku pengen lihat pohonku ini hidupnya nggak nyaman, menderita, sengsara. Bukan itu tujuannya. Tapi tujuannya untuk bisa pohon ini akan menghasilkan ranting ini, menghasilkan lebih banyak buah. Karena apa? Nggak ada lagi yang menghalangi aliran-aliran nutrisi atau kuasa dari pokok anggurnya. Beberapa minggu lalu saya berkhotbah tentang ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus. Nah, saudara, proses dibersihkan itu enggak nyaman. Sakit kadang-kadang, dilepaskan dari hal-hal yang tidak perlu melekat kepada kita. Rasanya enggak nyaman, tapi rasa itu rasa tidak nyaman yang diperlukan bagi pertumbuhan kita semuanya. Nah, kemudian di ayat yang selanjutnya Tuhan ngomong soal tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini bicara soal apa saudara? Karena di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena nggak ada aliran kuasa di luar. Kalau Anda menempelkan pada kekayaan nggak ada kuasa. Yang ada malah hancur. Kalau Anda nempelin kepada popularitas, gak ada kuasa di sana saudara. Walaupun berapa banyak orang yang memuji Anda, kasih pujian, kasih pujian, kasih pujian. Kalau gak bisa handle pujian, pujian itu akan jadi sesuatu yang mematikan bagi banyak orang saudara. Ranting tidak mungkin bisa berbuah sendiri. Anda pernah lihat? Ranting geletakan di pinggir jalan, terus tiba-tiba muncul buah. Gak ada saudara, gak ada. Kalau dia melekat pada pohon yang benar, pokok anggur yang benar, baru bisa berbuah. Nah saudara, saya mau ajarin sebuah konsep tentang Kristen, orang percaya yang mandunggal dengan Tuhan. Apa? Manunggal. Manunggal apa? Artinya menjadi satu dengan Tuhan. Dan Tuhan
menjadi satu dengan kita. Tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Itu artinya manunggal, saudara. Gak cuma nempel. Manunggal bukan cuma nempel, saudara. Apa bedanya? Kita harus jadi orang Kristen, orang percaya yang manunggal. Bukan Kristen tempelan. Kalau Anda pernah menempel sesuatu, hasilnya apa? Melekat, tapi untuk sementara. Kalau manunggal itu tidak bisa terpisahkan, Tuhan dengan kita dan kita di dalam Tuhan. Kalau Anda Kristen tempelan, saudara, kelihatannya dari luar bagus. Melekat sama Tuhan, bagus. Tapi siapa yang tahu kalau kita Kristen manunggal atau kita Kristen tempelan? Orang melihat, oh dia rajin ibadah, oh dia rajin pelayanan, dia rajin melakukan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Bukan jaminan Anda Kristen manunggal, saudara. Yang bisa membuktikan adalah waktu badai persoalan datang. Waktu diterpa badai baru akan kelihatan siapa Anda sebenarnya. Waktu sakit penyakit datang, waktu gak punya uang, waktu di dompet tinggal 2.000 gitu ya. Gimana ini, gimana. Yang kita pikirkan khawatirnya apa yang kita gak punya, gimana. Loh aku sudah setiap minggu ke gereja, kok masih ngalamin kayak gini. Berarti Tuhan itu benarkah, Tuhan itu baik? Mulai mempertanyakan siapa Tuhan kita. Mulai mundur, mulai absen, bukan absen hadir, absen gak hadir. Ya, mulai menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mulai gak kelihatan lagi. Mulai lepas, tempelannya mulai kendor. Akhirnya diterpa badai, bahasa Jermannya ucul. Coplok, langsung ketepok. Kristen ketepok, Kristen tempelan itu pasti kenanya sama ujian, saudara. Gak akan tahan ujian, Tapi saya berdoa kita semua di sini bukan Kristen tempelan, tapi Kristen yang manunggal. Tuhan di dalam aku di dalam Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan mengerjakannya bersama-sama dengan kita. Kita mengerjakan apa yang Tuhan suruh kita kerjakan. Kalau ada masalah Kristen manunggal itu, kalau kita disakiti, Tuhan juga merasa disakiti loh saudara. Karena jadi satu. Manunggal itu jadi satu. Maka kalau kita disakitin, Tuhan yang akan bertindak. Tuhan yang akan berperang ganti kita. Luar biasa kan saudara. Kita gak perlu membela diri. Gak perlu bikin konferensi pers. Menjelaskan segala sesuatu. Gak perlu. Karena Tuhan tinggal di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Apapun yang kita alami, Tuhan Roh Kudus juga tahu dan Dia mengalami juga. Maka saudara, orang yang Kristen tempelan gak ada kuasa. Kelihatannya aja baik, bagus dari luar. Tapi sebenarnya gak ada kuasa apapun juga. Gak ngalamin kuasa Tuhan. Gampang jatuh kalau kena badai, pencobaan, ujian saudara. Meninggalkan Tuhan pada akhirnya. Saya berdoa hari ini jemaat semuanya Kristen manunggal. Bukan Kristen tempelan saudara. Kita ini anaknya. Darah tubuh Yesus nanti kita akan ambil bagian di dalamnya. Adalah darah tubuh kita juga. Bahkan di satu ayat dikatakan kita ini sahabatnya Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa jadi Kristen yang manunggal? Yang pertama, kita harus jadikan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Tuntunan kita bukan primbon,
bukan primbon atau horoskop ya. Hari ini Cancer harus bawa payung warna hijau. Terus semua Cancer bawa payung. Berarti kalau lewat payung hijau sudah tahu itu Cancer ya. Hari ini keuangan agak kurang baik. Berarti nggak usah ngasih-ngasih dulu lah. Ya, semuanya hidup kita diatur sama itu saudara. Padahal seharusnya kehidupan kita diatur oleh perkataan Tuhan saja. Apa yang Tuhan ngomong, itu yang kita kerjakan. Firman Tuhan harus jadi penuntun hidup kita. Gak bisa melewatkan satu hari tanpa baca firman Tuhan saudara. Karena itu kekuatan. Karena itulah bentuk aliran kuasa air makanan yang mengalir dari pokok anggur lewat firman Tuhan. Nyampe ke ranting-rantingnya saudara. Pernah enggak Anda sadari, oh iya benar juga ya. Makanan, minuman, nutrisi itu mengalirnya lewat mana? Lewat firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan penuntun hidup kita. Senantiasa pelihara firman Tuhan ada di dalam hati dan pikiran kita. Dengan begitu cara kita berpikir, cara kita ngomong, cara kita bertindak, cara kita menyelesaikan masalah berubah sesuai apa yang Anda baca dari firman Tuhan itu. Bukan dengan omongan orang saudara. Galatia 5 ayat 25 dan 26 gak ada di slide. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kita ngomongnya kita ini manusia roh, tapi hidupnya apakah benar-benar dipimpin oleh roh apa enggak? Anda sendiri yang bisa jawab. Marilah kita ikuti pimpinan Roh Kudus dalam setiap segi hidup kita. Gak perlu cari pujian, gak perlu cari kemasyuran, popularitas. Pujian dan kemasyuran itu pada akhirnya hanya akan menimbulkan perasaan iri dan dengki. Kok dia dipuji, kok aku enggak? Kok dia famous, kok aku enggak? Kok dia likes-nya lebih banyak, kok aku enggak? Cuman 5 sembahyang hari ini. Saudara, Anda dan saya adalah anak Tuhan. Anak-anaknya, semua dikasihi oleh Tuhan. Gak perlu cari pujian dan kemasyuran saudara. Yang kedua, pelihara persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita pelihara persekutuan intim selalu setiap hari sama Tuhan, Anda gak usah minta, Tuhan akan cerita ngomong banyak hal sama Anda. Karena kalau sahabat gak mungkin gak ngobrol. Kalau kita sahabatnya Tuhan, Tuhan menyebut kita sahabatku, kata Tuhan. Gak mungkin dia gak cerita. Semua apa yang dia rencanakan pasti dikasih tahu sama kita. Kekuatan dan kuasanya pasti selalu nyata dalam hidup dan melalui hidup kita. Yang ketiga, ini bagian yang penting saudara. Taati perintahnya dan saling mengasihi. Apa perintah Tuhan untuk kita? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Di bagian lain, tugas kita, perintah Tuhan menyampaikan kabar baik, merawat yang remuk hati, menyembuhkan yang sakit, membebaskan tawanan dan membebaskan mereka yang lagi terbelenggu, memperhatikan dan menolong orang-orang miskin, pergi dan menjadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus saudara. Bagus ya perintahnya? Perintahnya bagus. Gampang gak melakukannya? Kelihatannya gampang. Tapi saudara, Anda gak akan tahu betapa sulitnya melakukan perintah Tuhan ini sampai Anda benar-benar melakukannya. Untuk gak berkompromi dengan dosa, untuk gak menjawab panggilan dosa yang mengajak-ngajak kita. Untuk ayo sudahlah berdosa aja lah, gampangan berdosa tahu. Kemarin saya dan teman kita Priska
barusan kembali dari pelayanan di sebuah gunung di Lombok. Kemudian pada saat kita nih ceritanya mau praktek nih, mengasihi sesama ya. Melihat kebutuhan mereka apa dan lain sebagainya. Oh ternyata sudah ada kelas bahasa Inggris yang mereka kerjakan di sana. Ayo kita volunteer, kita ngajar bahasa Inggris ya. Pada waktu kita mengajar bahasa Inggris, lewatlah sebuah mobil. Terus teriak-teriak kepada kita dari jalan. Ada apa ini ramai-ramai? Kumpul-kumpul acara apa nih? Ini acaranya resmi atau enggak? Berizin apa enggak? Enggak ada kegiatan agama kan di sini? Terus dia teriak-teriak dari mobil saudara, padahal jaraknya tempat kita ngajar sama mobil itu lumayan jauh loh. Jadi sangat-sangat enggak sopan. Pilihan cuma dua, kita mau tanggapin atau kita enggak tanggapin atau kita maki-maki balik orangnya ya. Apa sih, enggak kenal apa kok bisa berbicara seperti itu. Sulit untuk kita udah marahin aja. Menahan emosi itu sulit banget. Niatnya bantu mengasihi sesama loh. Mereka butuh banget pelajaran bahasa Inggris. Butuh banget. Tetapi pada waktu kita melakukannya sulit sekali. Kita bisa terus melakukan firman. Saya kasih tahu sama Anda ya saudara. Setiap perintah Tuhan itu kesempatan untuk kita melakukan firman Tuhan. Kalau Anda nggak ngerjakan perintah itu, Anda nggak akan belajar apa-apa. Karena pelajaran yang terpenting adalah waktu kita mulai melakukan firman Tuhan, melakukan perintahnya, baru tuh belajar banyak. Tentang banyak hal saudara. Seringkali orang dunia mengatakan kalau begitu kita terima Tuhan, kita nggak bisa lagi partai gitu ya. Nggak bisa lagi melakukan banyak hal. Oh dia sudah kenal Kristus, jadi nggak bisa lagi diajak melakukan hal-hal yang tipenya kesenangan duniawi. Tapi waktu satu orang bertanya ini sama saya menjawab, justru orang yang belum kenal Kristus yang gak punya pilihan. Orang yang gak kenal Kristus taunya bisanya cuma melakukan yang gak sesuai sama firman Tuhan. Yang kita masukkan kategori dosa. Mereka gak bisa melakukan hal yang lain karena posisi mereka itu budak dosa. Yang terikat oleh dosa. Bisanya ya melakukan itu lagi. Tapi mereka lihat kita jadi orang yang terpenjara. Padahal begitu kita terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita ini statusnya bukan lagi budak kegelapan tapi anak. Dan anak itu diberikan kebebasan, kehendak bebas kita dipulihkan sama Tuhan. Kita selalu bisa memilih, hanya orang bebas yang bisa memilih saudara. Memilih untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Memilih untuk enggak menyenangkan manusia tapi menyenangkan Tuhan. Memilih untuk melakukan dosa atau tidak melakukan dosa. Pakailah kebebasan Anda untuk selalu memilih menyenangkan Tuhan saudara. Yang berikutnya, apa yang terjadi secara cepat aja. Jika kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Dalam bahasa tadi apa? Manunggal. Apa yang terjadi kalau kita manunggal? Kita pertama berbuah banyak. Pohon itu dikenali dari buahnya. Kalau enggak ada buahnya kita bingung. Ini pohon apa ya? Kayaknya mangga, tapi apa? Jangan-jangan jambu. Enggak jelas. Tapi ada buahnya. Buahnya adalah yang bisa dikenali orang saudara. Apa buah yang kita hasilkan kalau kita mengerjakan, menyampaikan kabar baik, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, merawat yang remuk hati, menyembuhkan yang sakit dan lain sebagainya. Buahnya pasti bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apakah buah yang Anda hasilkan manis dan bisa dinikmati orang lain? Apakah, saya mikirin ya saudara, apakah sebuah pohon, Anda pernah melihat gak sebuah pohon yang buahnya banyak
dan manis, terus mengeluh. Aduh capek aku bawa buah-buah ini, capek nak. Kayak apa nih, buahnya manis tapi orang datang selalu aku didatengin orang banyak. Datang ke pohonku, ambil buahku, terus dimakan lagi, terus hai sama teman-temannya. Wah capek deh. Apakah pernah Anda melihat pohon yang seperti itu? Saya waktu di gunung kemarin, ada satu pohon mulberry yang tumbuh di pekarangan. Pagi yang hitam-hitam kita panenin, rajin sampai putih semua, sampai kotor ya. Terus kita ambilin, kita coba menaikin dahan untuk sampai ke tempat yang tinggi, nyabutin buah-buah yang sudah hitam-hitam itu saudara. Dan kita langsung makan dari pohonnya saudara. Pagi berbuah, sore ada lagi loh saudara. Bayangin, betapa menyenangkan lihat pohon yang buahnya kayak gitu. Enggak satu kali, dua kali dia bisa dinikmati hasilnya oleh orang-orang yang seperti kita ini suka nyabutin buah di pohon. Kerjaan kita metikin buah dari pohon itu. Diolah jadi es blok, dibikin jadi dicampur susu, terus di blender untuk dikonsumsi jadi jus, enak banget. Saudara sadar enggak sih? Panggilan kita ini, panggilan pohon itu ya untuk berbuah. Panggilan kita sebagai ranting-ranting untuk berbuah saudara. Kalau berbuah banyak mungkin ya berat. Tapi hasilnya bisa dinikmati banyak orang. Dan kalau kita berbuah, buah kita harus banyak saudara. Kita berbuah banyak sebagai hasil kita tinggal di dalam dia dan dia tinggal dalam kita. Yang kedua, sukacitanya tuh penuh. Sukacita kita menjadi penuh. Waktu kita menjadi satu dengan Tuhan, maka waktu kita melakukan perintah-perintah yang tadi kita baca, kita melakukannya memberi buah yang banyak dan bisa melihat buah itu dinikmati banyak orang. Sukacitanya itu nggak bisa dibeli dengan uang saudara. Sukacita yang dari surga mengalir di dalam hidup kita. Wow. Aku mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Senangnya minta ampun saudara. Yang ketiga, doa kita menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Efektif dan penuh kuasa. Bayangkan kalau Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Apa yang Anda doakan kira-kira? Apa yang Anda doakan? Kita pasti jadi tahu apa yang seharusnya kita doakan. Karena Tuhan di dalam kita. Kita tidak lagi meminta hal-hal yang fana. Tidak meminta hal-hal yang tidak akan kita bawa mati. Kita gak akan minta hal yang sementara. Tapi kita minta keselamatan bagi jiwa-jiwa. Sebut orang-orang dalam keluargamu yang belum kenal Tuhan. Minta kebangunan rohani, minta pertobatan. Kita bangun kehidupan doa kita yang kuat. Kita bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita minta manifestasi kuasa Roh Kudus untuk turun dan di-display melalui kehidupan kita. Kita minta Roh Tuhan sendiri melawat orang-orang dengan kasih dan memenuhkan mereka dengan kasih Tuhan. Ayat yang terakhir, poin yang terakhir. God is our provider. Kalau kita tinggal di dalam dia di dalam kita. Gak perlu khawatir tentang apapun juga. Karena Yohanes 15 ayat 7b berkata, mintalah apapun yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Aliran berkat pasti kita alami. Segala kebutuhan kita pasti akan disuplai dan dicukupi oleh Allah Bapa kita sendiri saudara. Gak perlu kita khawatir tentang apapun juga. Slide yang terakhir. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini bicara soal proses saudara.
Untuk bisa Tuhan tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Tuhan. Itu sebuah proses. Hidup manunggal dengan Tuhan dan tinggal di dalam Dia bukan bicara tentang kehidupan kekristenan yang statis atau boring atau membosankan. Tapi bicara soal peningkatan secara progresif, naik dikit lagi, lebih naik lagi, level up terus, gak pernah turun. Ia akan memberikan kepada kita kehidupan yang terus naik, dalam iman kita terus naik, dalam pengenalan akan kita terus naik, makin dalam sama Tuhan. Sehingga kita dalam hidup ini gak perlu takut atau bimbang lagi. Kita pasti menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan siapkan juga anggur dan roti perjamuan. Saya pengen waktu kita mengambil roti dan anggur hari ini, kita memikirkan, mereview kehidupan kita. Apakah kita selama ini adalah ranting yang berbuah ataukah ranting yang tidak berbuah? Kita akan berdoa supaya melalui perjamuan kudus hari ini, kehidupan iman kita, proses kita menjadi manunggal dengan Tuhan itu bergerak terus naik, bukan turun, bukan stagnan. Kita akan berdoa minta kepada Tuhan. Waktu ini benar-benar sesuai dengan firman Tuhan hari ini ya. Waktu kita makan roti dan minum anggur, dia menjadi satu dengan tubuh dan darah kita. Maka apapun yang kita lakukan, Tuhan pun melakukannya bersama dengan kita. Kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Kita disembuhkan kalau kita sakit. Kita bisa minta kesembuhan karena dengan bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Kalau kita ada pergumulan, ingat. Lakukanlah hal ini untuk mengingat akan aku, kata Tuhan. Kita tuh manusia sering lupa ya. Makanya kita harus selalu diingatkan. Apa sih kuasa perjamuan? Mengambil tubuh dan darah Kristus ini artinya apa? Ya, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita siapkan roti dan anggur di tangan kita.